Rekan-rekan dan juga saudari-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus, pada minggu ini kita memperingati Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Dan buat sebagian dari kita, hari ini sudah hari Kamis. Mungkin nanti malam kita akan memperingati perjamuan kudus, yaitu untuk memperingati perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ini adalah bagian penting dari Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Kenapa? Karena setelah perjamuan terakhir ini, Tuhan Yesus kemudian tidak lama kemudian akan ditangkap, kemudian diserahkan kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, sebelum akhirnya dia diserahkan kepada Pilatus, dan kemudian dijatuhi hukuman mati, dan dia mati disalib pada hari Jumat. Dan ini kita lakukan setiap tahun, dan kita selalu memperingatinya untuk memberikan kita suatu peringatan. Ya, untuk itu juga hari ini saya membagikan suatu firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 22 yang saya beri judul sebagai peringatan akan aku. Ya, ini adalah kalimat Tuhan Yesus sendiri ketika dia mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 22. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima renungan dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur. Kami boleh diingatkan, setiap tahun kami memperingati Minggu Sengsara Tuhan Yesus, termasuk Hari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Kami diingatkan mengenai Engkau yang sudah mengutus Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Dia yang tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan untuk menjadi tebusan bagi kami yang berdosa ini, ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan ini. Sekali lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi di mana kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi Engkau masih boleh bekerja di antara kami melalui teknologi, melalui kapasitas yang Kau berikan kepada kami di zaman ini. Nah, saat ini kami mau menyerahkan perenungan yang singkat ini dari firman Tuhan. Tuhan kiranya berbicaralah kepada setiap dari kami untuk memberikan kami pengertian dan juga memberikan kami hati yang taat untuk boleh mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Kristus Yesus. Kami bersyukur dan memohon dalam doa ini. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, perjamuan kudus itu adalah salah satu sakramen atau upacara yang dilakukan oleh orang Kristen secara reguler. Ada gereja-gereja yang melakukannya setiap minggu, ada juga yang melakukannya setiap bulan, atau beberapa bulan sekali. Nah, tapi seberapa sering pun kita melakukannya, kita melihat seperti yang Tuhan katakan, ini adalah suatu bentuk peringatan. Ya, peringatan akan apa?
Ini yang kita mau bahas pada malam hari ini. Ya, perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ini bukan sekedar makan-makan terakhir antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Banyak orang berpikir bahwa ini perjamuan terakhir, ini makan kesempatan Yesus makan terakhir sebelum dia dijatuhi hukuman mati. Ya, sama seperti orang-orang yang di penjara yang dijatuhi hukuman mati, mereka dikasih last meal. Ya, mereka boleh pilih mealnya apa aja, mau steak, mau kari ayam, ya, mau ketoprak atau bahkan gado-gado, terserah gitu ya. Tetapi ini bukan makan terakhir sebelum Tuhan Yesus mati, bukan itu intinya. Perjamuan ini disebut perjamuan terakhir, kenapa? Karena ini mengikuti tradisi perjamuan Paskah orang Yahudi. Jadi setiap tahun orang Yahudi memperingati Paskah dengan mengadakan perjamuan Paskah. Untuk apa? Itu untuk memperingati bagaimana kurang lebih 1500 tahun sebelumnya ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, di malam itu, malam terakhir, sebelum orang Israel dibebaskan meninggalkan Mesir, Allah menghukum orang-orang Mesir dengan membunuh semua anak sulung mereka, termasuk juga ternak mereka. Ya, anak sulung dari ternak mereka juga mati. Ya, tetapi pada waktu itu orang-orang Israel diluputkan dari maut, sehingga tidak ada seorang pun dari anak sulung Israel yang mati pada malam itu. Itu sebabnya kita menggunakan istilah Paskah, atau dalam bahasa Inggrisnya Passover, dilewati, diluputkan. Yaitu diluputkan dari apa? Diluputkan dari maut. Ya. Jadi Paskah mula-mula pertama kali dirayakan oleh orang Israel dan kemudian oleh orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, itu adalah peringatan akan kuasa dan belas kasihan Allah bagi orang Israel, menyelamatkan orang Israel dengan melewati orang-orang Israel ini dari maut. Passover. Sehingga orang-orang Israel ini tidak dibunuh, tidak ikut dihukum ketika Allah menghukum orang Mesir. Jadi di Keluaran pasal 12, sebelum mereka orang-orang Israel keluar dari Mesir, demikian firman Tuhan. Dan beginilah kamu memakannya. Ini ayat 11. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi sekali lagi, peringatan Paskah di zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu adalah peringatan Paskah yang dilakukan untuk mengingat karya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan apa? Pertama-tama dengan meluputkan mereka dari maut di malam ketika mereka makan terakhir kali di tanah Mesir. Ya. Kemudian di pasal 13 Keluaran, Musa kemudian berkata kepada orang Israel, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Ya, jadi ini adalah perintah Tuhan yang kemudian diteruskan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan kemudian terus diulang-ulang. Ya, Keluaran 23 ayat 15, Keluaran 34 ayat 18. Imamat 23 ayat 4-8, Bilangan pasal 19, kemudian Bilangan pasal 28. Jadi setiap tahun orang Israel pada waktu itu melakukan peringatan Paskah. Ya, seperti demikian ketika mereka melakukannya sebelum mereka keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk mengingat. Ya. Mengapa perlu diperingati?
saudara-saudari sekalian, kita perlu diingatkan. Kenapa? Pertama, karena manusia itu adalah makhluk yang mudah sekali lupa. Ya. Alkitab sering sekali membuat paralel atau membuat perbandingan antara manusia itu sama seperti domba. Yesaya pasal 53 misalnya ayat ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya. Domba itu juga kenapa tersesat? Karena domba itu adalah binatang yang mudah sekali lupa. Jadi sekalipun mereka udah bolak-balik dari rumah ke padang ke padang rumput, dari rumah ke tepi aliran sungai, mereka sering bolak-balik pun beratus-ratus kali, mereka tetap bisa lupa. Ya, demikian juga manusia itu seringkali digambarkan sama seperti domba. Kenapa? Karena kita mudah lupa. Ya. Dan belum lagi, ini adalah hal yang tidak kelihatan, ya. Hal yang spiritual. Hal yang kita tidak lihat sehari-hari. Ya. Orang-orang Israel itu setelah mereka keluar dari Mesir, kemudian 40 tahun berputar-putar di padang gurun, sebagian besar mereka mati, terutama orang-orang yang dewasa mati, orang-orang dewasa yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun. Yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang tadinya masih kecil, masih bayi waktu keluar dari Mesir. Sehingga ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mudah sekali lupa akan apa yang terjadi dulu. Belum lagi kalau mereka waktu itu belum lahir, ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka masih bayi atau belum lahir. Mereka tidak ada ingatan apa-apa. Jadi hal yang tidak kelihatan, mereka tidak merasakan bagaimana mereka harus keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, itu terlalu mudah dilupakan. Apalagi di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah rutinitas hidup ini, di tengah-tengah tantangan, apalagi ada krisis dalam hidup. Kita seringkali kehilangan arahan, kita seringkali kehilangan ingatan akan suatu hal yang penting, walaupun tidak kelihatan itu. Ya. Buktinya adalah orang Israel sendiri. Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, ya, ratusan tahun, sejak zaman hakim-hakim sampai zaman raja-raja, selama ratusan tahun, mereka tidak memperingati Hari Paskah yang benar. Ya, demikian kata firman Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 21-22. Kemudian Raja Yosia memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Bayangkan, ya, pada waktu itu mereka sudah punya bait Allah, ya, yang sudah berdiri kokoh dengan tembok. Mereka sudah melakukan kurban-kurban yang dilakukan oleh imam setiap hari, ya, pagi dan sore. Tapi mereka pada waktu itu dikatakan tidak merayakan Paskah seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Seperti itu maksudnya apakah mereka tidak merayakan sama sekali atau mereka merayakan asal-asalan, ya. Tidak mengikuti arahan yang diarahkan oleh Musa. Jadi pelajaran terbesar dari sejarah ini, kata seorang filsuf yang namanya William Friedrich Hegel. Ya, pelajaran terbesar dari sejarah itu adalah bahwa manusia itu tidak belajar dari sejarah. The only thing we learn from history is that we learn nothing from history. Satu-satunya pelajaran yang kita pelajari dari sejarah, ya, sejarah manusia itu adalah bahwa manusia itu tidak pernah belajar dari sejarah. Apakah begitu juga kita sebagai umat Tuhan, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita lupa siapa Tuhan, kita lupa karya terbesar Tuhan di dalam sejarah? Semoga tidak demikian. Ya. Ini adalah krisis terbesar manusia. Krisis terbesar manusia itu bukan ketika terjadi krisis finansial, krisis moneter, atau terjadi krisis COVID-19, coronavirus seperti sekarang ini. Bukan juga krisis kepemimpinan, bukan juga krisis mungkin
moral. Ya, itu semua berakar dari mana? Akarnya adalah karena kita tidak pernah belajar dari sejarah. Kita terlalu mudah lupa hal-hal yang spiritual, apalagi yang nggak kelihatan oleh kasat mata. Ketika sesuatu itu nggak kelihatan oleh mata, apalagi ketika terjadi kesibukan, ada rutinitas, ada tantangan hidup, kita lupa hal-hal yang nggak kelihatan dengan kasat mata. Itu sebabnya kita perlu peringatan-peringatan khusus untuk menolong kita mengingat. Remember, ya. Sehingga ada orang yang bilang, don't forget to remember. Don't forget to remember, ya. Jadi jangan lupa ingat. Jangan lupa mengingat. Ya. Itu sebabnya kita perlu peringatan-peringatan. Bukan karena kita orang yang saklek dengan tradisi, sehingga kita harus mengadakan perjamuan kudus. Bukan karena kita ini orang yang menganggap bahwa perjamuan kudus itu berkhasiat. Ya, roti dan anggur perjamuan kudus itu berkhasiat. Ya. Apalagi setelah diberkati oleh pendeta atau pastor. Bukan. Tapi yang lebih penting itu adalah kita perlu mengingat. Mengingat siapa Dia yang mengutus anaknya untuk masuk ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, menjadi anak domba yang disembelih, anak domba Paskah dari Allah. Sejak zaman pembuangan Asyur, pembuangan Babel, orang Israel, orang Yehuda, kemudian di zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi sudah menantikan datangnya Mesias yang diurapi Allah. Kurang lebih 740 tahun mereka sudah hidup di bawah penjajahan. Mereka menunggu siapa yang akan membebaskan mereka. Ya, mereka di bawah suatu krisis yang besar. Bukan cuma sekedar krisis politik sebenarnya, ya. Mereka dijajah. Ya, dijajah oleh Asyur, dijajah oleh Babilonia, dijajah oleh Persia, Yunani, Greek, kemudian Romawi. Bukan, itu adalah krisis yang lebih kecil, terlalu kecil. Tapi krisis terbesar mereka adalah krisis spiritual. Kenapa? Karena mereka menganggap nggak seharusnya mereka tunduk kepada raja atau bangsa lain selain daripada Allah dan juga raja yang diurapi Allah. Jadi mereka menanti datangnya Mesias yang dijanjikan untuk melepaskan mereka dari musuh mereka, dari penjajah mereka. Ya, akan tetapi yang mereka tunggu-tunggu, ekspektasi mereka itu salah. Ya. Sampai kapan umat Allah perlu peringatan melalui perjamuan Paskah? Perjamuan Paskah ketika mereka menyembelih domba setiap tahun, ya. Domba yang darahnya dicurahkan untuk menebus dosa mereka. Sampai kapan? Ya. Yaitu sampai anak domba Allah yang sejati itu tiba. Yohanes pasal 1 ayat 29, yaitu ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus berjalan ke arah dia, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Kemudian di tempat lain Rasul Paulus di 1 Korintus 5 ayat 7, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi." Ya, ini dia membandingkan antara perjanjian lama, the old covenant, dengan perjanjian yang baru di dalam Kristus. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya. Jadi sampai kapan umat Allah perlu peringatan-peringatan ini melalui perjamuan Paskah setiap tahun? Yaitu sampai Kristus datang dan memenuhi perjanjian dengan Allah ini. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah domba Paskah Allah yang kemudian menjadi perjamuan Paskah kita yang kekal. Sama seperti domba Paskah di zaman perjanjian lama itu kemudian dinikmati, dimakan menjadi di dalam perjamuan Paskah. Demikian juga domba Paskah Allah, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup,
itu juga dipecah-pecahkan, darahnya tercurahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati berkatnya. Berkat dari janji Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi Allah tidak menyelamatkan umatnya dari musuh-musuhnya yang sementara. Bukan dari bangsa Romawi. Bukan dari bangsa Belanda. Bukan juga dari sakit penyakit kita yang sementara. Bukan dari kemiskinan kita yang sementara di dunia ini. Allah mau menyelamatkan, meluputkan kita dari musuh yang lebih besar, yaitu apa? Dosa kita. Musuh yang lebih besar, yaitu apa? Maut, sebagai hukuman atas dosa kita. Musuh yang lebih besar itu siapa? Dari kuasa setan. Siapa yang dapat menanggung beban hukuman dosa dan menjadi anak domba perjanjian Allah untuk mencurahkan darahnya bagi umat Allah? Hanya satu, Yesus Kristus. Anak Allah yang hidup. Dia yang menjelma menjadi manusia. Di dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia lahir tidak berdosa. Dia hidup tidak berdosa. Dialah domba kurban penebus dosa. Domba Paskah kita yang sejati. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah suatu dobrakan dari tradisi. Bahwa beratus-ratus tahun orang Israel, orang Yahudi memperingati perjamuan Paskah, memakan daging anak domba Paskah yang mereka sembelih. Itu mereka lakukan setiap tahun untuk mengingat apa? Mengingat Allah meluputkan mereka dari maut di tanah Mesir. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, dia menjadi domba Paskah dari Allah bagi kita. Ini adalah dobrakan tradisi. Sehingga firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri di Yohanes pasal 6 ayat 53. Kalau kamu tidak makan dari dagingku, kalau kamu tidak minum dari darahku, engkau tidak akan mendapatkan bagian dari hidup yang kekal. Ini adalah nubuatan atau pertanda atau janji bahwa barang siapa yang mau berbagian dalam hidup yang kekal dari Allah, mau mengambil bagian di dalam kerajaan Allah, harus menikmati kurban tubuh dan darah Kristus. Ya, bukan kita jadi kanibal, tetapi kita harus mengambil bagian di dalam karya penderitaan, penyaliban, kematian Kristus. Sekali lagi firman Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu sebabnya kita merayakan perjamuan kudus sebagai satu dari dua sakramen di dalam iman Kristen. Ya, sakramen atau upacara yang kita lakukan ya, di dalam gereja Tuhan. Dan ini adalah satu-satunya sakramen atau upacara yang menjadi peringatan. Ya, kita mengadakan baptisan kudus, yaitu sakramen atau upacara yang lainnya. Kita melakukan baptisan ketika ada orang beriman yang menyatakan imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika itu mereka dibaptis, tetapi mereka hanya menerima baptisan itu satu kali, ya, seumur hidup, tidak berkali-kali, nggak tiap tahun. Tetapi dalam perjamuan kudus kita melakukannya berulang-ulang, ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau ada yang seminggu sekali. Ini kita lakukan untuk apa? Untuk menjadi peringatan akan aku. Jadi roti dan anggur itu melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecah, yang dicabik-cabik, dan juga anggur itu melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus umatnya. Nah, bahayanya adalah ketika kepercayaan ini menjadi sekedar tradisi, ya. Oh, dari nenek moyang keluarga saya sudah Kristen, atau dari dulu zaman saya muda saya dibaptis, saya udah menikmati perjamuan kudus, ya. Jangan sampai ini hanya menjadi rutinitas, kebiasaan semata-mata, tradisi semata-mata. Peringatan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan Kristus. Peringatan akan apa? Paling tidak 2 hal.
Yang pertama yaitu siapa Kristus. Siapa Kristus? Dia adalah domba Allah, anak domba Allah yang kudus. Domba Paskah dari Allah yang Allah sediakan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada yang perlu mengulanginya, tidak ada yang perlu menggantinya kemudian. Dia adalah pengganti kita satu-satunya, substitusi kita satu-satunya. Yang kedua yang kita peringati adalah siapa? Yaitu karya Kristus. Jadi pertama, siapa Kristus? Yang kedua adalah karya Kristus. Yaitu Allah mengkurbankan anaknya untuk menjadi penebusan sebagai domba Paskah untuk menebus kita yang berdosa. Ya. Jadi apa dengan demikian dampaknya atau apa konsekuensinya di dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, kita bicara soal ingat-ingatan, ya, peringatan. Hal apakah yang paling banyak menyita ingatan kita, pikiran kita sehari-hari? Hal apakah yang pertama kali muncul dalam benak pikiran kita, pertama kali kita membuka mata di pagi hari? Atau hal apakah yang kita pikirkan atau pikiran apakah yang terakhir muncul untuk menutup hari kita sebelum kita menutup mata untuk tidur di malam hari? Apalagi ketika kita sedang menghadapi krisis di hidup kita. Ya, mungkin ada pergumulan-pergumulan khusus, mungkin ada pergumulan coronavirus seperti sekarang ini. Apakah kita terus-menerus ya ngecek terus tiap hari ini ya, berapa orang yang kena penyakit, berapa orang yang mati, berapa orang yang sembuh, ya. Atau ini saya ada apa gitu ya dengan keluarga saya, ada apa dengan perusahaan saya masih bisa kerja nggak bulan depan, saya masih bisa makan nggak? Ya, memang ini adalah hal-hal penting. Tapi sekali lagi, apakah ini menutupi ingatan kita akan Allah, menutupi ingatan kita akan Kristus dan karya Kristus bagi kita, menebus kita? Mari kita belajar untuk memfokuskan pikiran kita sehari lepas sehari kepada Dia, kepada siapa Dia, kepada apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Dan yang kedua, apakah konsekuensinya bagi hidup kita adalah bahwa hidup kita ini adalah juga ingat-ingatan akan karya Kristus. Bahwa kita bukan hanya ditebus supaya kita masuk surga, hanya ditebus supaya kita udah nggak perlu khawatir lagi akan dosa kita, akan hidup kita yang lama, tetapi kita juga ditebus, diberikan hidup yang baru, supaya apa? Supaya hidup kita itu menjadi ingat-ingatan akan Dia, akan siapa Kristus dan juga karya Kristus, karya kematian dan kebangkitannya. Bagaimana dunia ini bisa tahu kalau Kristus itu sudah mati untuk menebus dosa manusia dan sudah bangkit dari kematian, menang atas kematian? Yaitu kalau hidup kita menjadi ingat-ingatan akan Dia, yang menjadi kesaksian yang baik bagi karya Kristus. Sudahkah kita terus mengingat Kristus dalam keseharian kita? Dan kedua, sudahkah hidup saya menjadi kesaksian, menjadi ingat-ingatan bagi dunia ini akan Kristus? Mari kita memasuki peringatan Hari Kamis Putih maupun Jumat Agung ini dengan hati dan sikap yang benar. Kita melakukan peringatan-peringatan ini bukan sekedar tradisi, tetapi kita memerlukan peringatan-peringatan ini supaya apa? Supaya kita boleh terus mengarahkan pandangan kita kepada Allah, kepada Kristus. Jangan sampai kesulitan dunia ini, jangan sampai pergumulan, rutinitas, tantangan hidup ini, kesibukan kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari justru mengambil tempat yang lebih tinggi daripada Allah, daripada Kristus, dan daripada karyanya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua memasuki perayaan-perayaan, peringatan-peringatan ini dengan hati yang tepat sehingga kita benar-benar boleh menerima dan mengamini, menghayati berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
melalui Yesus Kristus yang sudah berkorban mati untuk kita dan bangkit memberikan kita hidup yang baru. Amin.